Oke guys, di sini kami berdua ingin ngejelasin sesuatu yang kejadian sama kami. Udah steril, apa mah? Tapi masih hamil. Tapi masih hamil. Tapi hamilnya gagal karena keguguran. Istri saya bakal cerita dari awal dia kejadiannya sampai akhirnya anak kami itu nggak ada. Oke mah, coba jelasin dari awal. Jadi guys, gue udah steril dari bulan Februari tahun 2022 di kelahiran anak keempat. Kita memilih steril waktu itu karena ya menurut kita, dan kita udah konsultasi ke dokter, katanya sih itu udah paling aman. Tingkat keberhasilannya mencapai 99% lah. Nggak fokus tuh ke 1%-nya lagi kemungkinan gagal ya. Ya mikirnya ya masa sih udah steril aman lah, insya Allah gitu ya. Berjalan lancar tuh sampai anak gue umur 1 tahun 4 bulan di bulan Juni kemarin. Ini anak kita yang keempat ya guys. Makanya kita milih steril karena kita udah punya anak 4, 2 cowok sama 2 cewek. Lima Ya. lanjut. Di bulan Juni itu awalnya gue nggak datang bulan tuh sampai udah mendekati akhir bulan, padahal biasanya gue kalau datang bulan tuh di tanggal-tanggal muda lah. Bulan 5 itu gue terakhir itu tuh tanggal 1, harusnya 1 Juni lah ya, itu udah paling telat. Gue harusnya udah datang bulan, tapi faktanya gue nggak kunjung datang bulan juga. Ya mulai panik lah sebenarnya ya. Panik gak panik sih, kan mikirnya juga gue udah steril gitu, kayak kemungkinan mikirnya bakal hamil tuh kayak kecil banget gitu, maksudnya kayak nggak mikir aja, nggak sempet kepikiran. Udah tuh telat sekitar 3 minggu. Jadi di tanggal dulu ya, di tanggal 18 Juni gue tes pack, hasilnya positif. Waktu itu gue coba 2 hari berturut-turut dan hasilnya pun sama, masih positif juga. Tapi kita masih positif thinking ya. Iya, masih berpikir positif aja, mungkin alatnya salah, kan bisa aja ya. Terus kayak udahlah, gue bilang ke laki gue, dia nyaranin ya udah besok kita ke dokter, kita cek bener apa enggaknya. Tapi waktu itu kebetulan kita ada musibah ya, anak kita yang nomor 3 dirawat waktu itu. Jadi kita belum bisa cek di hari Seninnya tanggal 19. Kita menjadwalkan ntar aja setelah anak sembuh, anak udah keluar dari rumah sakit. Ya, tapi dia pusing guys. Tapi gue pusing dan kepikiran, nggak tenang gitu ibaratnya. Ya udah, akhirnya di hari Selasa itu gue beraniin diri buat periksa ke dokter yang kemarin ngelakuin tindakan SC plus steril ke gue. Gue nggak ke rumah sakit ya guys, soalnya kalau di rumah sakit kan jadwal dokternya kan itu ya ditentuin jam berapa aja. Nah, nih gue ngedatengin klinik dia, klinik si dokter Objin itu. Jadi ya nggak ada rekam medis, kan kita nggak ke rumah sakit ya. Ya gue jelasin aja kondisi gue, bahwasanya gue udah steril tapi gue hamil, tes packnya positif ya. Ya maksudnya gue diduga hamil lah karena hasil tes packnya positif. Bentar dulu. Kemarin pas kamu ke kliniknya itu dokternya langsung nggak kalau kamu itu pernah jadi pasiennya dia? Enggak, dia enggak ya, mungkin pasiennya saking banyaknya atau juga gue udah lama juga nggak ketemu Ya, sama udah si setahun, dokter, 4 udah bulan setahun ya. 4 bulanan itu kan. Udah tuh gue jelasin kondisi gue ke si dokter itu. Si dokter juga kayak percaya nggak percaya, ya masa sih bu, terus dia mastiin lagi ke gue, bener enggak udah steril ya. Gue bilang iya dok. Pas di ruang operasi dokter bilang, bu ini mau steril ya. Iya, aku bilang. Bukti potongannya pun dikasih ke kita. Waktu itu kita kubur bareng Ari-Ari.
Dikasih ke saya yang ituin sama hari-hari anak saya yang keempat. Ya, terus akhirnya ya udah kita USG aja gitu. Gua sama dokter di USG tuh. Pertama-tama kita USG perut. Nah, USG perut itu nggak ada tuh tanda-tanda kehamilan kayak ada kantong gitu-gitu nggak ada. Cuman kata dokternya emang ada penebalan dinding rahim waktu itu. Jadi kayak kayak hamil baru mau hamil gitu loh, gimana sih? Cuman kan posisinya gue kalau ngitung dari HPHT itu gue harusnya udah sekitar 6 minggu jalan 7 minggu. Nah, harusnya itu kantongnya udah kelihatan, bukan yang cuman kayak penebalan doang. Ya udah akhirnya gue disaranin buat USG transvaginal. Ya udah gue ikutin aja lah. Yang penting gue dapet jawaban aja gue hamil atau enggak gitu. Akhirnya gue USG transvaginal sama tuh. Dokter nggak nyimpulin kalau gue hamil tuh. Tapi di tuba gue sebelah kiri itu memang ada kayak kantong gitu, tapi kantongnya itu bukan kayak kantong kehamilan kata dokternya. Itu Nggak dokter tahu yang itu pertama juga apa. nemu kayak yang kedua. Nemu, cuman dia juga nggak yakin itu apa. Hmm. Terus setelah alat itu dikeluarin tuh di ujungnya itu ada kayak bercak darah, terus dokternya Ngeflag bilang, ya, ngeflag iya ya. ngeflek lah, kayak flek-flek gitulah pokoknya. Terus dokternya bilang, oh Bu ini kemungkinan mau haid, kata dia gitu. Tunggu aja ya Bu ya, ntar kalau misalkan haid ya alhamdulillah kata dokternya gitu. Oh ya udah dok, saya tunggu. Terus saya pastiin lagi dok. Berarti saya nggak hamil dok. Saya juga belum bisa mastiin bu ibu hamil atau enggak gitu. Pokoknya ibu tunggu aja kalau emang nanti selama 2 minggu ini ibu ngalamin nyeri perut yang hebat atau ngalamin kayak pendarahan gitu, ibu langsung ke rumah sakit tempat saya praktek aja kata dia gitulah intinya. Nah udah waktu itu mah gue masih positive thinking, alhamdulillah kalau dibilang gue mau hitung bulan. Nah, cuman gue itu masih kepikiran aja, maksudnya kayak belum puas sama jawaban si dokter itu. Tadi istri saya yang ke dokter pertama itu dia sendiri karena saya nungguin anak saya yang lagi dirawat di rumah sakit. Nih, habis itu istri saya dari klinik itu dia pulang langsung, dia nggak pulang ke rumah, langsung ke Rumah sakit. tempat anak saya dirawat di rumah sakit. Terus langsung saya tanyain gimana gimana, udah dijelasin dia sama apa yang dijelasin dia tadi. Terus dia masih apa manyun, masih mikirin kayak kayak nggak puas gitu. Ya udah, karena saya juga sebenarnya penasaran tapi menahan diri aja. Karena dia juga masih penasaran, dia masih kayaknya masih pusing, kayak nggak percaya gitu. Ya, dia mau minta dicek lagi ke dokter kandungan yang tempat anak kami lagi dirawat. Coba dia mah jelasin yang itu. Iya, gue periksa juga di rumah sakit tempat anak gue dirawat ya. Waktu itu gue sendiri juga sih, nggak temen sama laki gue. Dokternya cewek waktu itu. Dia ngejelasin, kalau ini mah penjelasannya lebih detail ya, jadi kayak agak menjawab sedikit rasa penasaran gue ya. Di awal ya sama gue jelasin kondisi gue bahwasanya gue udah steril, gue tes positif, gitu gitulah intinya. Dokternya bilang kalau saya sih 90% udah menyimpulkan kalau ibu emang hamil. Cuman kita coba cek aja kata dia gitu. Ya udah gue USG tuh. Sama, sama kondisinya sama di rahim gue tuh USG perut, nggak ada tuh kantong kehamilan. Gitu nggak ada. Ya cuman ada penebalan doang, penebalan dinding rahim. Nah, akhirnya sama USG transvaginal. Ya sama, dia juga nemuin itu kayak kantong itu. Kantong itu di sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu emang ada sih, emang gue juga lihat sendiri di sebelah kiri itu ada kayak kantong gitu loh guys. Entah gimana aku juga nggak tahu lah. Itu emang kehamilannya ada di situ apa enggak, aku juga nggak tahu. Pokoknya intinya di rahim kosong. Di sebelah kanan itu bersih, nggak ada kantong, nggak ada apa. Cuman ada di sebelah kiri, tuba sebelah kiri ya. Udah selesai USG pemeriksaan, dijelasin sama dokternya. Inilah Bu, kenapa steril di usia muda itu banyak nggak dibolehin ya kayak gini. Biasanya kemungkinan si tuba itu nyambung lagi, kalau istilah ke dokternya itu rekanalisasi tuba.
semakin muda usia si ibu itu, jadi kayak gimana sih, dia lebih gampang gitu loh buat nyatu kembali. Jadi ya kemungkinan gagal itu ada gitu loh. Di 1%-nya itu ya. Terus gue dijelasin lagi, Bu ini kemungkinan ada dua ya. Kehamilan, hamil tapi belum diketahui posisi janinnya di mana, satu. Yang satu lagi KET. KET itu kehamilan ektopik terganggu, alias intinya itu kehamilan di luar rahim lah gitu. Nah, gue waktu itu disuruh nunggu seminggu buat mastiin lagi. Kan gue periksa di dokter yang di rumah sakit tempat anak gue dirawat itu hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 20 tuh. Tanggal 20 dah tuh. Habis itu ya udahlah, gue udah kedua dokter, ya mirip-mirip lah penjelasannya. Gue abain dulu lah, gue fokus ke anak gue dulu. Udah tuh anak gue pulang di hari Kamis sekitar jam berapa ya? Pokoknya Kamis Sore. ya. Nah, pas perjalanan pulang itu kita lagi di lift ya, mau turun ke parkiran. Gue ngerasa perut gue itu nyeri banget. Gimana sih, nyeri aja gitu, kayak nyeri kayak kalau kita kayak mau datang bulan gitu loh. Tapi waktu itu gue mikirnya masih nggak apa-apa lah, mikir gue ntar nyampe rumah dipakai istirahat juga hilang. Bener tuh, nyampe rumah gue masih ngerasain sakit sih, tapi bentar abis itu hilang, bener hilang. Udah tuh berjalan, hari Kamis selesai, hari Jumat gue kerja kan, gue kan kebetulan kerjanya di shift, gue kerja shift 2 tuh. Di Jumat tanggal 20 berapa ya, ntar dulu ya, kalau nggak pakai tanggal bingung gue. Ini posisinya udah habis lebaran haji ya guys? Sebelum hari Jumat di tanggal 23 Juni. Kan anak gue pulang tanggal 22 Juni tuh. Emang iya, Mas? Iya. Nah, di tanggal 23 Juni, hari Jumat malam, gue kan pulang kerja itu sekitar jam setengah 12-an. Di setengah 12-an itu, gue keluar flek. Flek pertama gue tuh warnanya kecoklatan. Oh, itu mulai ngeflek ya? Iya, mulai ngeflek. Nah, itu gue mulai ngeflek di hari Jumat, tanggal 23 Juni malam. Terus, yang gue mikirnya, ini kan cuma ngeflek doang gitu. Mungkin mau datang bulan, mikirnya kayak gitu aja. Gue nggak mikir kenapa-napa gitu, maksudnya nggak maksa banget pengen kontrol ke dokter lagi gitu. Hari Sabtu tanggal 24-nya sama, masih ngeflek juga. Sampai ke hari Minggu masih ngeflek juga. Nah, di hari Senin tuh fleknya udah mulai bercampur sama darah. Gue kerja shift 1, pulang kerja di hari Senin tanggal 26 itu gue ke klinik buat minta rujukan ke SPOG lah, periksa soal. Jelasin kenapa kita milih ke klinik minta rujukan. Karena biaya juga ya. Karena biaya. 2 kali periksa kemarin bayar sendiri guys. Bayar sendiri. Beda-beda juga biayanya, makanya kita milih ke klinik minta rujukan karena biar dapat BPJS-nya. Iya sih, kita juga kalau ada rujukan kan itu berlaku 3 bulan, jadi kalau misalkan ada apa-apa di 3 bulan selanjutnya kita bisa pakai rujukan, itu mikirnya kayak gitu. Terus kebetulan di hari Senin itu kita kesana Senin sore sekitar jam 4 pulang kerja. Gue jelasin ke dokter klinik ngasih rujukan. Gue waktu itu langsung pengen kontrol di hari itu juga. Nah, ini berarti dokter ketiga ya guys. Ini dokter ketiga yang gue datengin. Jam 7 malam tuh gue periksa. Yang ini lebih membagongkan lagi, lebih membingungkan lagi, dan lebih makin pusing dengan penjelasan dokter ketiga ini. Dokter ketiga ini bilang katanya, ibu ini belum tentu hamil. Padahal udah gue jelasin kondisinya bla bla bla. Intinya dia itu megang kata kunci steril. Dah, dia taunya gue udah steril ya, dia bilang nggak hamil gitu. Intinya itu dia bilang ibu belum tentu hamil gitu. Ya udah, gue makin nggak percaya lagi sama ini dokter satu. Gue di hari Seninnya juga nih. Kita di sini nggak nyalain dokter ya guys, nggak nyalain dokter gue ya. Gue nggak nyebut nama juga ya. Intinya tuh ya gue jelasin aja yang gue alamin gitu. Di hari Senin setelah dari dokter rumah sakit itu, gue masih penasaran. Gue waktu itu langsung ke dokter
Pertama. Yang pertama ya. Dokter pertama istri saya itu ngecek. Ini kontrol ini pemeriksaan keempat ya. Di hari Senin. Di hari Senin tanggal 26. Tanggal 26 udah tuh gue periksa, sama aja ini juga. Maksudnya bilang mungkin datang bulan, Bu. Mungkin datang bulan aja udah kayak gitu terus. Terus ya udahlah. Tapi dokternya tetap pesan, nanti kalau ibu yang ngalamin nyeri perut yang hebat sekali, ibu langsung ke rumah sakit tempat saya praktek aja. Dah tuh itu di hari Senin tanggal 26. Dah kan gue mikirnya ya udahlah, mungkin gue emang gak hamil, emang mungkin ada yang salah aja dengan hormon gue atau apa gitu intinya lah. Terus yang gue alamin, mungkin gue malah lagi datang bulan, jadi kayak dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu emang gue kayak orang lagi datang bulan pada umumnya, cuman emang darahnya nggak sebanyak orang datang bulan gitu. Nah, di hari Jumat tanggal 20 Ya. tanggal 30 Juni. Hari Nah, Kamisnya kan lebaran ya, lebaran Idul ya, Adha. itu libur kan. Nah, Jumatnya gue kerja tuh shift 1. Entah kenapa di hari Jumat itu gue ngerasain, maksudnya kayak darah yang keluar itu banyak aja gitu dari pagi. Jadi kayak ya emang bener-bener kayak datang bulan gitu. Gimana sih guys, kayak datang bulan aja. Terus setelah istirahat sekitar jam 1 itu gue ganti lah, soalnya gue udah merasa penuh aja gitu. Gue ganti. Nah, sekitar jam 2-an, 2 siang itu gue posisinya masih kerja itu. Gue itu ngerasa kayak sakit perut kayak mules gimana sih, sakit perut. Ya kayak orang datang bulan pada umumnya, tapi ini lebih sakit lagi. Ya, tapi enggak yang terus-terusan gitu, enggak. Maksudnya sakit, tapi ya berlangsung sekitar ya 15 menitan lah, enggak maksudnya enggak terus-menerus gitu, enggak. Jadi setelah 15 menit itu gue pakai kerja lagi hilang gitu. Gue pulang jam 3 tuh. Gue pulang jam 3, gue nyamper temen gue dulu. Karena gue mau training ya di jam 3-nya. Nah, pas jam 3 itu tuh gue ngerasa kayak ngeluarin kayak gumpalan gitu, tapi gue mikirnya sebenarnya udah mikir aneh sih, ini nggak mungkin darah datang bulan, soalnya emang gumpalannya berasa banget. Jadi gue paksain tetap ikut training dari jam 3 itu sampai jam 4 trainingnya. Kebetulan suami gue nungguin karena posisinya waktu itu hujan, jadi dia sekalian nungguin reda, ya dia nungguin gue training aja. Setelah itu sepanjang training itu ya sebenarnya perut gue itu kayak mules enggak gitu, jadi kayak hilang timbul gitu. Terus gue chat lagi gue pas di tengah-tengah training itu, gue bilang kok kayak ngerasa ngeluarin gumpalan, cuman aku belum ngecek ini apa. Udah kan, ya udah kan gue jalanin training sampai kelar tuh jam 4, gue langsung pulang, gue nyamperin dia, gue ceritain lagi, dan gue belum ngecek itu apa. Dia nawarin buat ke rumah sakit, gue nolak, takutnya ya gue salah atau apa, kan malu ya, maksudnya udah ke rumah sakit ternyata gue datang bulan, kan ya malu gitu ya, maksudnya ya mendingan gue cek dulu ke rumah gitu. Tuh posisinya juga hujan, mikirnya ya udah gue pulang dulu ke rumah. Padahal jauh ya guys, dari pabrik ke rumah, terus dari rumah ke rumah sakit itu lumayan jaraknya. Gue dari pabrik ke rumah 6 kilometeran lah ya. Nah udah tuh nyampe rumah, gue cek berdua tuh bareng-bareng. Masuk kamar, kita langsung masuk kamar. Langsung ngecek, soalnya gue udah penasaran banget dari tadi itu, pengen banget ngecek, cuman nggak sempet. Gue cek pertama ya gue kayak berani nggak berani gitu. Nah udah nih, ini mah udah jelas bukan darah, tapi gue itu nggak tahu itu apa, laki gue juga nggak tahu itu apa. Ya udah. Terus pas dibuka sama istri saya itu, saya juga kaget, kok bentuknya kayak anak. Sebutin nggak? Nggak usah lah, ngapain. Nggak usah, ya intinya nggak tahu itu, intinya bukan darah aja ya, kayak segumpal sesuatu gitu, tapi bukan darah ya. Udah tuh laki nggak kita apa-apain ya guys, masih iya, dituin gue pakai pembalut kan, istri saya. namanya ibu, nggak kita apa-apain. gue datang bulan tuh. Udah habis itu suami gue bilang ya udah kita langsung ke rumah sakit aja, nggak usah diambil dulu biar dilihat sama takut salah juga gitu.
Kita langsung perjalanan ke rumah sakit, sama dari rumah ke rumah sakit tuh sekitar 6 kiloan sih ya. Ini gue milih rumah sakit yang tadi gue datengin, yang gue udah minta rujukan BPJS, jadi biar gue nggak ribet gitu. Kita nyampe, kita jelasin ke dokter yang jaga di UGD kondisinya, terus dia langsung nelpon ke bidan itu, bidan kamar bersalin, terus suruh naik tuh gue. Nah, kebetulan hari itu kan sehari setelah Lebaran Idul Adha ya. Hmm. Kebetulan nggak ada dokter yang masuk. Dokter spesialisnya nggak masuk, spesialis itunya. Adanya pagi. Kandungan adanya Sabtu pagi. Jadi kayak baru datang itu hari Jumat itu kan gue langsung dimasukin ke ruang bersalin, dicek sama bidan. Saya jelasin kondisinya lah. Seperti tadi perut saya sakit, saya ngeluarin ini. Nah, terus ya udah Bu, kita lihat aja. Ya udah gue buka, gue kasih unjuk ke bidannya, terus diambil sama bidannya. Bu, ini Diremek-remek sama bidannya, dikira bakalan hancur, ternyata enggak. Coba Mak jelasin. ya sama bidannya dicek kan. Terus dia ngejelasin, Bu ini bukan darah ya, soalnya saya apa remet-remet ini nggak hancur. Kan biasanya kalau darah itu diremet-remet pakai tangan hancur ya, ini nggak hancur. Kemungkinan ini jaringan. Jaringan itu jaringan kehamilan lah, ada mungkin, aku juga nggak terlalu paham sih ya, intinya dia bilang jaringan aja. Terus disuruh nunggu kan, tapi setelah setelah dicek itu yang gumpalan itu, gue dicek bukaan tuh sama dia, dicek bukaan. Nah, ternyata ada pembukaan satu itu pas dia ngecek tuh ada pembukaan satu kata si bidannya itu. Terus gue suruh nunggu ya kurang lebih 1 jam lah. Bed rest. Dari 1 jam itu kira-kira ada pendarahan yang berkelanjutan enggak, atau kayak cuman kadang-kadang doang. Soalnya kan bidannya juga bingung ya. Kita mau di opnam ya. Itunya apa? Maksudnya nggak ada yang ngasih keputusan. Jadi kayak dia tuh bingung juga, ya udah dia ngebolehin kita pulang sih waktu itu. Cuman soalnya kan dari pemeriksaan selama 1 jam itu emang gue nggak ada pendarahan yang serius. Cuman kayak ya emang sih perut itu masih kayak mules tapi hilang timbul gitu. Terus gue juga nggak ada pendarahan yang hebat banget gitu, nggak, cuman kayak ya ada darah keluar cuma sedikit doang. Jadi kayak kayak mungkin nggak terlalu berbahaya gitu ya menurut si bidan itu. Terus akhirnya kita disuruh pulang, cuman dengan catatan gue harus bed rest. Jadi kayak posisi gue di rumah sakit aja gue nggak ngapa-ngapain, gue dari tempat tidur aja. Cuman kan gue mikir, berat badan gue sehat, ya udah gue biasa aja di rumah, ya gue beraktivitas pada umumnya. Sampai pada Sabtu pagi. Sabtu pagi kan gue dapet rujukan tuh buat periksa ya. Nah, kebetulan dokter yang periksa ini dokter yang sterilin gue. Nah, udah tuh Sabtu pagi di jam 9. Jam 10 lah, jam 10. Gue periksa, gue jelasin yang kemarin gue alamin, USG. Nah, ternyata betul. Kata dokternya, Bu, emang sepertinya emang keguguran. Nah, ini Ibu lihat ya, dia hasil foto USG-nya itu emang ada kayak apa ya, kayak gumpalan kecil gitu sih. Jadi kata dokternya itu emang dia itu udah keluar, tapi belum semuanya keluar gitu loh. Jadi kayak sebagian aja yang keluar, belum semuanya. Nah, di hari itu gue minta surat keterangan dokter kan, gue emang izin nggak kerja ya hari itu ya. Nah, di surat keterangan dokternya itu, keterangannya itu abortus incomplete. Kalau gue searching sih ya intinya gitu, gue itu keguguran, cuman kegugurannya itu nggak semua bagian janinnya itu keluar, jadi menyisakan beberapa bagian di dalamnya, jadi belum semuanya keluar ya. Gue dikasih opsi, bukan sih kasih opsi sih, cuman karena sedikit doang ya yang masih bisa, jadi disuruh nyoba pakai obat dulu sebelum kiret gitu maksudnya. Terus saya iyain aja ya, gue bilang aja ya udah dok, pakai obat aja dulu kataku, kalau emang bisa menjamin keluar ya udah pakai pakai obat aja, gue bilang gitu. Ya udah gue diresepin obat, cuman gue nanya lagi, nanti misalkan nih dok nggak bersih bersih juga gimana. Waktu itu awalnya gue mau dikasih eh, kontrol lanjutan itu di 2 minggu setelah itu, jadi 2 minggu setelah hari Sabtu itu, di tanggal 1 Juli itu 2 minggu kemudian. Nah, gue langsung gini, ntar kalau misalkan nggak bersih gimana dok? Oh, ya udah kalau nggak bersih ya terpaksa gue harus dikuret, kata dia.
Ya udah Bu, saya majuin seminggu ya, jadi kontrolnya seminggu lagi. Nah udah tuh. Berarti Jadi Sabtu besok ya, Ma? ya Sabtu besok. Sekarang gue udah apa mulai mengkonsumsi obatnya ya. Sampai sekarang pun gue masih apa sih masih ngeluarin flag-flag gitu masih ya sampai sekarang sampai detik ini gue bikin video di tanggal 3 Juli hari Senin. Gue masih ngeluarin flag itu. Gue masih mengkonsumsi obat dari dokter ya. Gue sih berharap semoga selesai pakai obat gitu maksudnya. Seminggu ke depan. Iya sih. Seminggu ke depan udah bersih. Iya, jadi intinya gue udah keguguran. Dan gue nggak tahu itu kemarin tuh pas lagi di USG sama dokter tuh janin janin gue itu ada di mana gue juga nggak tahu. Dokternya juga bingung. Dia udah bilang kemungkinan gak hamil, tapi kenapa ada sesuatu yang gue keluarin? Dokternya pun bingung juga, gue nggak tahu. Udah takdir ya guys ya. Mau segimanapun manusia berencana, kalau Allah udah menakdirkan jadi ya jadi. Intinya kita cuma bisa berencana. Allah yang nentuin. Dah gitu. Semoga aja di Sabtu depan hasil USG gue udah bersih, jadi gue nggak perlu tindakan Kuret. Kuret ya. ya. Oke guys, itu penjelasan dari istri saya. Intinya semoga ini menjadi pembelajaran buat Nah dulu kita semua. belum selesai. Apa? Dokternya sih nyaranin ya, eh, katanya biar aman, biar kejadian kayak gini nggak keulang. Dokternya nyaranin buat gue double double KB. Jadi dokternya nyaranin mending ibu pasang IUD aja. Jadi biar kejadian kayak gini tuh nggak keulang lagi gitu kata dia. Cuman gue masih mikir dulu lah ntar gimana. Rupanya gue kelarin masalah gue yang ini dulu, ntar baru mikirin yang itu. Oke? IUD itu di mana? Yang di sini itu. Spiral, bukan itu implan. Hmm. Itu IUD yang dimasukin ke kemaluan. Yang dimasukin ke dalam, yang spiral. Padahal kita posisinya udah steril, udah Suruh dipotong, KB lagi guys. disuruh KB lagi. Ajaib Iya. nggak tuh? Ya, ini mah semuanya kuasa Allah. Soalnya udah steril, udah dipotong, kemungkinannya itu 99% ya. 1%-nya itu kuasa Allah. Tapi ini kejadian sama kami. Jadi semoga apa yang kami alamin, apa yang kami sampaikan saat ini, semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. Semoga kalau ada yang kejadian hal yang sama, nggak usah panik, nggak usah apa kayak kita. Jadi karena kita awam ya, jadinya kita semuanya dicoba ini karena panik juga. Jadinya kalau ada yang kejadian nyantai aja, itu fokus aja, nggak usah terlalu dipikirin. Oke guys, sampai situ aja ya. Sampai sini aja penjelasan dari kita. Semoga istri saya sehat-sehat terus. Semoga ini dengan obat bersih, nggak perlu tindakan kuret minggu depannya. Dan semoga ini menjadi pembelajaran buat kami, buat menjadi lebih baik lagi buat anak kami yang kelima yang udah nggak ada, udah keguguran. Semoga itu menjadi amal baik kami di surga. Semoga itu menjadi penolong kami di surga. Biar buat penolong kedua orang tuanya, buat kakak-kakaknya. Semoga pengangkat derajat kami di dunia juga. Intinya kami bersyukur dipercaya dengan kejadian ini. Berarti kami terpilih untuk mengalami ini. Terima kasih semuanya. Ini cuman cerita kita berdua. Iya mah. Udah closing. Udah. Oke guys.
Terima kasih ya. Itu aja.